Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku lagi bikin jajanan kekinian yang lagi viral banget. Bentuknya unik, cantik, lucu, dan bikin penasaran. Rasanya pingin aku comot aja semuanya. Secantik dan seunik bentuknya, ternyata kue yang satu ini rasanya juga enak banget. Kuenya lembut, manisnya juga pas. Gak heran ya kalau kue ini laris manis untuk ide jualan. Bikinnya ternyata juga sangat mudah, bahan-bahannya sederhana, semua ada di sekitar kita. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 250 gram kacang hijau kupas seperti ini. Setelah dicuci bersih, sebaiknya kacang hijaunya direndam terlebih dahulu minimal 2 jam. Dan ini sudah aku rendam selama semalaman. Nah, setelah ditiriskan seperti ini, kemudian langsung kita kukus ya. Setelah kukusannya mendidih, masukkan kacang hijaunya ke atas kukusan. Kita kukus kacang hijaunya selama 30 menit dengan api sedang. Dan ini setelah 30 menit kita kukus, kacang hijau kita sudah matang ya. Matikan kompornya, angkat, kemudian sisihkan, biarkan kacang hijaunya suhu ruang. Setelah kacang hijau dingin, berikutnya kita blender atau bisa juga dicop ya. Gunakan saja alat yang ada di rumah. Kita masukkan semua kacang hijaunya, kemudian tambahkan 300 ml santan agar lebih mudah saat proses blendernya. Oh ya, santan ini saya peroleh dari satu bungkus santan instan 65 ml yang ditambah air hingga 300 ml. Nah, hasilnya sudah lembut seperti ini ya. Lanjut kita pindahkan ke wajan teflon. Nah, kalau sudah, masukkan 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 ikat daun pandan agar lebih wangi. Kemudian kita pindahkan ke atas kompor, kita masak dengan api cenderung kecil sambil diaduk-aduk. Oh ya, agar rasanya lebih creamy, di sini aku tambahkan 2 bungkus susu bubuk Denkau. Aduk-aduk dan masak kembali sampai santannya menyusut. Nah, setelah santan menyusut, tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita aduk-aduk terus dan masak kembali sampai adonannya menjadi benar-benar kalis. Nah, ini terlihat ya, adonannya sudah kalis seperti ini, artinya sudah cukup. Matikan kompornya, angkat, kemudian adonannya kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian untuk bagian yang lebih sedikit, di sini aku tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna hijau muda. Kemudian aduk-aduk dan campur sampai warnanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tutup dengan plastik agar adonannya tidak kering ya. Lanjut untuk mencetak kuenya, kita takar dengan 1 sendok makan seperti ini agar ukurannya sama rata. Kemudian sambil dipadat-padatkan, kita bulat-bulatkan sampai mulus. Pastikan tidak ada yang pecah atau retak ya. Kali ini kita bikin motif jeruk, jadi cukup bikin bulatan saja seperti ini. Oke, untuk membuat motif atau bentuk buah manggis, setelah cukup bulat mulus seperti ini, sisihkan dahulu. Kemudian kita buat dengan adonan hijau untuk daunnya. Kita pipihkan. Kemudian cetak dengan cetakan fondan mini seperti ini. Kemudian tempelkan. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut untuk membuat buah ceri setelah bulat mulus. Kemudian kita belah dengan sendok bagian tengah-tengahnya melingkar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan untuk membuat buah jambu, kita bikin sedikit lonjong, pastikan menyerupai jambu air. Lalu belah bagian bawahnya dengan gagang sendok.
Lalu untuk bagian ujungnya aku tambahkan sedikit adonan hijau untuk menyerupai pangkal jambu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk membuat buah stroberi, bentuknya hampir mirip dengan buah jambu, tapi ini agak pendek ya. Lalu tambahkan daun yang dicetak dengan cetakan fondan mini seperti ini. Kemudian untuk motif bintik-bintiknya aku tusuk-tusuk dengan tusukan sate seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Berikutnya untuk motif jagung, caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Dan untuk membuat motif terong, caranya cukup bikin bulatan panjang seperti ini, lalu ditempel adonan hijau untuk daunnya. Untuk membuat model cabai, hampir mirip dengan motif terong ya teman-teman. Dan untuk membuat motif mangga, caranya seperti di video. Untuk membuat buah pir, kita tambahkan biji cengkeh. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat di video. Kemudian untuk motif kacang polong, caranya seperti di video ya. Dan yang paling mudah membuat motif buah anggur, cukup bulat-bulatkan kecil seperti di video. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut, untuk tahap pewarnaan kuenya, kita siapkan wadah kecil. Tuang sedikit saja pewarna makanan warna ungu. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu campur rata. Nah, kalau sudah, ambil satu kue motif manggis. Kemudian tusuk dengan tusukan gigi seperti ini untuk pegangannya. Kemudian olesi dengan pewarna makanan warna ungunya. Di sini aku pakai kuas kecil seperti ini ya. Untuk warna sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Untuk buah manggis, terong, anggur, aku pakai warna ungu. Kemudian untuk jeruk pakai warna oranye. Untuk jambu pakai warna merah rose. Cabai, buah ceri, stroberi aku pakai warna merah cabai. Kemudian untuk buah pir aku pakai warna hijau muda. Dan untuk kacang polong dan jagung aku pakai warna kuning muda. Nah, sudah selesai kita beri warna semua. Ini kita sisihkan dahulu, biarkan warnanya benar-benar kering ya. Oke, sambil menunggu warnanya kering, kita buat larutan agar-agarnya ya. Masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa warna, 1 sendok makan gula pasir, lalu aduk-aduk. Kemudian tambahkan 400 ml air, lalu masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, matikan kompornya, kemudian tunggu sampai agar-agarnya setengah hangat ya. Jangan panas-panas digunakan. Setelah agar-agar hangat-hangat kuku, kita pindahkan ke gelas takar seperti ini. Lalu celupkan kue yang warnanya sudah kering satu persatu. Di tahap ini kita lakukan berulang ya, agar lapisan agar-agarnya sedikit tebal. Teman-teman bisa ulang lagi setelah lapisan agar-agarnya kering. Di sini aku ulang sampai 3 kali. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini setelah lapisan agar-agarnya kering. Hasilnya cantik ya. Kita lepaskan tusukan giginya, kemudian sisihkan. Nah, sudah selesai semua teman-teman. Hasilnya cantik sekali ya. Kemudian untuk penyajiannya sesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Untuk buah anggurnya aku rangkai seperti di video ya. Sekali lagi sesuaikan dengan kreativitas teman-teman aja. Dan untuk buah jeruk, di sini aku tambahkan daun plastik. Pastikan daun plastik yang kita gunakan sudah kering dan bersih. Dan tara, akhirnya kue lukcup buah-buahan kita sudah selesai kita buat. Meski sedikit rumit, tetapi hasilnya sangat memuaskan, cantik dan unik. Dan ini sudah siap untuk dijual. Untuk kemasannya sesuaikan dengan harga jual aja ya. Di sini aku pakai Mika brownies seperti ini.
Meski sedikit rumit, tetapi hasilnya cantik dan rasanya juga enak banget. Lembut, manis dan creamy, kacang hijaunya enak banget. Gak heran ya kalau kue lukcup ini viral di mana-mana. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.